Fuula, yel-yelnya. Untuk mensupervisi anak buahnya, itu kan juga harus berani. Fuula. Yel-yelnya gimana Bu Fuula? Halo ya Bu, ayo Bu. Ayo Bu, bareng Bu. Bareng apa? Burung-burung kok wis Ada yang mengabang-abang Ibu Muri masuk ini. Seku baru masuk. Ngenteni koncone sih. Minggu gatel kabeh apa? Minggu gatel kabeh ini apa? Baik dapat foto dulu. Ya, gawe status. Kalau nyetak. Protol juga itu semua tiga. Gemet-gemet. Rapot. Rapotnya wis pesen ta? Kok lah ya kok wis sampul? Aku dhewe yo aneh. Kok wis sampul dhisik? Mbut ta iki mesti mbut. Bisa ketemu begitu. Dirimu gak gawe banyak kali Jelas. Banyak sama nih itu. Aku jenenge selfie. Dewe ngene. Nah, makane kula Ayo Bu, latihan Bu. Bu Dayati, Bu Yuliati. nggih, monggo. Ayo Bu, semangat Bu. Buka nomor Mbak iki. Bentar ya. Tuh, apa nanya?
Ayo Bula, dicoba Bula. Ayo Kak, ayo. Kalau pakai senengnya sih Kak. Diklat TKS no Yunis Lawae. Pengacare pancen ayu peserta goyang guyung ya pusista ayu. tarik Tarik sih. Semoga Diulang dari Kelas awal. C. Kelas C. Pancen oke. yang Rahma Rahma, Mamang kece. Memang Diklat PKS bisa. bisa lulus 100%. Yes. Bisa lulus 100%. Kasih yes ya, kasih Yes yes. ya. Men Oke. Diklat TKS. Diklat PKS bisa lulus 100%. Yes. Yes. Ya. Terus Kelas C. Diklat TKS na Yunis Lawae. Pengacari pancen ayu. Peserta goyang guyung. Admini. Pusiska ayu. Tarik C. Semongko. Kelas C. Oke. Rahma memang kece. Rahma memang Bisa lulus Diklat 100%. PKS bisa Yes. 100%. Yes. Kurang 2 lagi. Assalamualaikum, iki aku. Iki aku, Buju. Halo, assalamualaikum mina aku. Seneng novel kasih. Terlambat. Tak mesti. Itu tuh buang kayak semprot. Sarapan.
kompak selalu. Disebut kabeh ya, ya ngomong bareng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini pesertanya juga sudah lengkap dan di sini juga pengajarnya sudah datang, langsung saja kita mulai untuk kegiatan IST hari ketiga ini ya Bu. Sebelum memulai acaranya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Terima kasih. Sebelum saya serahkan ke pengajar, ini saya mau cek untuk jargonnya yang kemarin ya. Ikut PKS Unisla bisa lulus 100%. Bisa lulus 100%. Terus kemarin, nah, kemarin katanya ini ya, apa Jalia? Untuk Jalia, kelas C. Lanjut. Dilanjut. Biar semangat kita lanjut untuk Jalia kelas C yaitu ibunya. Nuriana mana sih Nuriana? Halo Bu Siska. Ya Bu Nuriana, ayo dipimpin Bu untuk Jalianya Bu. Senengnya. No kelas. Unisla. Dan Ayu. Bu Siska Ayu. Terima kasih Ibu. Kelas C. Kurang Nama. Memang Jadi KS. Kalinya kok Kak? Oke, ini yang lebih meriah ya Bu ya. Ya. Langsung saja untuk hari ini untuk IST hari ketiga ini. Untuk materinya nanti kita sama ya, kita akan zoom sampai sekitar 1:30. Jadi silakan untuk ibu-ibu menyiapkan makan dan minum di sampingnya. Tapi nanti jangan terlihat di video ya. Kalau mau makan ya silakan ke samping dulu kayak gitu, tapi disiapkan di sampingnya kayak gitu. Ya. Nah, untuk hari ini kurang kita jelas akan Siska ya sebenarnya. Suaranya Oh iya, oh putus-putus nih. Ya. Untuk IST hari ketiga ini, jadi sama nanti kita akan zoom sekitar 5 jam sampai 1:30. Ya. Untuk kegiatannya langsung saja saya serahkan ke pengajar. Monggo Bu Elin, silakan. Ya, terima kasih Bu Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Oh, Baik, Wow, Mbak. apa? Ada apa itu? Oke, Ibu masih semangat. J. Semangat. Alhamdulillah. Semangat, Bu. Oke. Alhamdulillah. Semangat. Oke. Sangat belum ada. Ini kan sama dengan saya. Ini kita masih zamannya Benny. Tapi nadanya tahu, Bu? Oke. Tapi ini liriknya saya ganti ya. Oh, siap Ibu. Oke. Hari ini kami di sini memperhatikan materi penyaji seperti hari-hari yang sudah. Nadanya tahu, Ibu? Boten. Lanjut, Bu. Semuanya kangen. Liriknya dikasih, Bu. Liriknya biar nanti bisa main nyanyinya bareng-bareng. Tuhan jadikanlah aku orang yang penuh dedikasi untuk majukan bangsaku Indonesia tercinta. Gitu, tepuk tangannya dong, Bu. Oke, intro hari ini lagu dari Dewa 19 Ahmad Dhani. Suaranya enak sekali, Bu Eli. Alhamdulillah ya Allah. Kayak penyanyi. Ini istrinya Ahmad Merdu Dhani. sekali. Oke, Bu, untuk pertemuan hari ini kegiatan dari peserta yaitu untuk 1 JP pertama menyimak peta kesamaan tema masalah yang disampaikan oleh pengajar. Kemudian peserta secara perwakilan sesuai kesamaan tema menyampaikan masalah pembelajaran yang dihadapi untuk dicari kesalahan masalah ini di JP 1 dan 2 dengan menggunakan media conference. Setelah itu di JP ketiga melakukan pengisian tugas format 6. Tugas 6 format LMS yaitu mengenai pemecahan masalah pembelajaran. Kemudian di JP keempat memaparkan hasil pemecahan masalah pembelajaran yang telah dibuat. Jadi perwakilan setiap kelompok ini berdasarkan kesamaan tema yang telah saya buat itu mempresentasikan dan peserta yang lain menanggapi. Kemudian melakukan refleksi dan yang JP kelima terakhir mengunggah tugas 6 ke LMS. Maafkan Ibu. Oke. Saya share screen. Sudah nampak, Ibu? Sudah? Oke, kasih. Sampai dah. Nih, selanjutnya ini adalah peta kesamaan tema masalah pembelajaran. Di sini terdapat 6 tema kesamaan yang sudah saya rinci.
Di antaranya yaitu terdapat 2 sampai 3 peserta dalam satu tema, ngoten Bu. Nah, ini fungsinya untuk apa? Jadi fungsi peta kesamaan tema masalah ini adalah untuk mengetahui pengelompokan dari hasil identifikasi masalah yang dikerjakan pada tugas 2 di saat OJT 1. Kemudian saya ingin dari perwakilan tema untuk menyampaikan masalah yang dihadapi untuk dicari pemecahan masalahnya ya Bu. Jadi saya stop share dulu ya. Bu Sugiasi. Bu Sugiasi masuk di sini, Bu. Di penguasaan IT. Oh, ini sudah ada. Tadi ketelan, Bu. Oke. Jenje. Nggak kelihatan ya? Oke, mungkin jenengan foto dulu karena ini nantinya ada hubungannya di tugas 6, Bu, nggih. Berdasarkan nama kelompoknya. Enggak. Sudah. Ya, ada satu prasekolah dengan anggota yaitu Data Yuliati. Jadi nanti Bu Ida ini menyampaikan masalah utamanya yang ada di tugas 2. Kemudian Bu Ida membantu memecahkan solusi pemecahan masalah dan begitu seterusnya ngoten nggih sampai di tema nomor ke-6. Monggo untuk Bu Idayati langsung bisa di share screen untuk tugas 2. Masalah utamanya seperti apa, kemudian Bu Ita Yuliati menanggapi. Bu Siska, mohon bantuan untuk Bu Idayati jenengan jadikan co-host ya. Ada. Bu Siska? Ada. Bu Siska? Bu Siska kemana ini? Tolong dijadikan co-host. Dari Kemar Merah, sudah Bogem, Kecamatan Sugio.
Ini ya permasalahan saya ini dan tugas 2 kemarin Bu nggih, mengidentifikasikan masalah pembelajaran. Nah, di sini ini langsung masalahnya utama apa identifikasi masalah dulu Bu yang dijelaskan ini. Urut dari kolom yang pertama Ibu. Oh nggih. Kekuatan. Oh nggih, ini ya nomor 1, deskripsi sekolah sendiri atau kekuatan dan kelemahannya. Kekuatannya ini mendapatkan dukungan dari komite dan dinas pendidikan setempat, kepala sekolah berijazah linier dan sudah bersertifikasi pendidik. Dan kelemahannya ini ijazah gurunya yang belum linier Bu, sama jumlah peserta didiknya yang rendah. Setelah itu identifikasi masalahnya pembelajaran, yaitu salah satu guru sudah berumur 50 tahun lebih Bu, tidak belum melanjutkan sekolah karena Untuk Ibu siapa tadi ya? Bu Ita Nggih, Bu Ita Yuliati untuk menanggapi permasalahan dari Ibu Ida. Nggih. Nanti atau yang lainnya juga bisa untuk saling sharing saja. Tidak hanya Bu Yuliati. Monggo untuk Bu Ita. Bu Ita. Halo Bu Ita. Ita Yuliati. Apakah bisa mendengar? Bu Ita. Loh Bu Ita kok keluar Ibu? Iya ini, mungkin terpental gara-gara sinyal mungkin Bu. Tiba-tiba menghilang. Oh gitu. Oh iya. Iya. Mungkin bisa. Ya, atau mungkin dari nggih. Permasalahannya yaitu kurangnya APE nggih di pembelajaran di sekolah. Oke, mau kita saling bantu Ibu untuk memecahkan masalah dari Ibu Ida Yuliati ini. Solusinya seperti apa? Monggo. Untuk langsung mengaktifkan suaranya. Monggo ibu-ibu peserta silakan aktif. Di sini silakan sharing saja karena kegiatan hari ini kita lebih banyak sharing. Silakan untuk mengungkapkan pendapat atau sarannya masing-masing terhadap permasalahan yang tadi terhadap Bu Hidayati ya. Silakan peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eli, saya mau menanggapi masalah dari Bu Ida. Bu Eka nggih. Oke. Bu Eka nggih. Bu Ida, masalah jenengan tadi adalah kurangnya APE ya Bu Ida. Minimnya. Betul ya? Nggih. Minimnya APE. Yayasan ini tidak ada uangnya, minim juga uangnya. Barangkali jenengan bisa itu membuat proposal
mencari di link ada Bu, di link apa ya kemarin saya pernah Ya, ini dalam proses. proposal bantuan APAP itu, terus berhubungan dengan dinas terkait. Terima kasih Bu Ida, semoga solusi sama-sama. saya bisa membantu jenengan. Ya, Terima kasih Bu Eli. Terima kasih Bu Eka. Jadi intinya itu kita harus aktif curhat ke yayasan ya Bu ya, Ya. mengenai apa kendala-kendala yang kita alami di sekolahan. Tuh. Menambahkan Bunda. Oke, siap. Ibu Sinten. Ya. Menambahkan saja ya. Selain kita berkoordinasi dengan yayasan atau dengan dinas terkait, kita bisa membuat APE dengan bahan seadanya yang ada di lingkungan sekitar kita. Kita buat dari kardus bekas, dari botol-botol, atau dari yang lainnya, pokoknya yang kreatif. Tidak harus beli, gitu. Tidak harus beli karena pendidik diharuskan untuk kreatif dan inovatif. Oke, siap. Selanjutnya mungkin ada lagi. Kita di sini menambahkan Bunda Eli, sama dengan Bu Jujun tadi, kita kan tadi seperti harus kreatif ya untuk APE-nya. Nah, mungkin kita juga bisa bekerja sama dengan para wali murid untuk bisa membuat APE itu. Jadi kita adakan tugas di rumah atau apa ya, bekerja sama dengan wali murid. Misalkan kita mau membuat permainan apa, kita kasih contoh, kita bisa share ke wali murid untuk ikut membuat itu mungkin dari bahan bekas atau yang lainnya. Terima kasih. Oh yes, itu namanya solutif ya Bu, kalau kata Bu Tejo. Solutif. Oke, berarti ada 3 dia tadi nggih. Yang pertama curhat ke yayasan, kemudian yang kedua tadi bisa membuat kreasi sendiri, kemudian yang ketiga yaitu berkolaborasi dengan orang tua wali murid untuk membantu dalam pembuatan APE. Oke, mungkin ada yang lain lagi. Ayo, mari kita bantu Bu Ida ini dalam mengatasi kurangnya APE ada di sekolah. Soalnya ini kan terpelosok Bu nggih. Terpelosok, anaknya juga nggak ada minimnya apa tuh merantau semua Bu. Ya, merantau. Jadi ya sangat sulit berhubungan dengan wali murid juga. Ngoten. Oh iya ya. Berarti kayak guru-guru yang dia di TK tersebut harus lebih berkreatif lagi. Dari yayasan. Desa itu Bu. Oh, alhamdulillah. Kemudian untuk yang nomor 2 yaitu penggunaan metode pembelajaran yang rendah. Di sini ada 3 peserta, yaitu Bu Lianita Agustina, Bu Aris Kamsini, Bu Eka Putri Mulyani Tias. Monggo untuk Bu Lianita untuk mempresentasikan masalah yang ada di tugas 2. Silakan. Materinya di share screen nggih, Bu? Cukup dibacakan juga nggak apa-apa Ibu, karena Bu Siska ini lagi sibuk membaca ada UTS katanya. Bapak ini sambil ini. Bacakan saja. Oh nggak apa-apa Bu Siska. Oke. Mau share screen? Tugas 2 dari Ibu Lianita. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bu nggih. Ada telepon sebentar. Cek Bu ya. Nanti saya aja Ibu ya. Baris ya. Ngoten nggih, nggak apa-apa Ibu. Berarti nanti Bu Ida menanggapi. Bu Ida sinten? Bu Yuli. Ini penggunaan metode pembelajaran yang rendah. Ini permasalahan saya. Masih
ada guru yang menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran. Di share screen, tapi tadi Bu Aris nggih, sekarang Bu Aris. Oh, Bu Siska ini diganti Bu Aris, ngapunten. Ganti baris ya. Nggih, Bu Lianita jenengan tutup dulu. Bu Aris sudah saya jadikan co-host, jadi silakan kalau mau share screen bisa share screen. Ya. Langsung dibaca saja nggak apa-apa tuh. Oh nggih pon, monggo. Penggunaan metode pembelajaran yang rendah. Ini permasalahannya masih menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran sehingga anak itu menjadi bosan dan jenuh dan kurang kreatif. Dan kalau diajak untuk mengikuti diklat, selalu ada alasan yang dikemukakan. Itu gimana Bu solusinya? Oke, kita lemparkan ke yang lain dulu nggih Bu nggih. Monggo dari anggota kelompok ya, Ibu Aris. Yaitu Ibu Lianita dan Bu Eka Putri Mulyaning Tias. Monggo. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya, saya tanggapi lagi. Oh, nggak apa-apa Bu. Bu Aris, Assalamualaikum Bu Aris. Saya mohon izin untuk menanggapi permasalahan yang jenengan ya. Berarti untuk permasalahan yang jenengan itu agak mirip dengan permasalahannya saya, ya. Iya Ibu. Nah itu sebabnya saya jadikan satu tema. Jadi seperti ini ya Ibu ya. Dari saya barangkali jenengan bisa mengadakan kegiatan yang bisa memancing kreativitas pendidik di sekolahan jenengan. Ya, bisa mengadakan lomba gimana ya, pembelajaran inovatif dari mereka sendiri dengan cara mengajak mereka mengikuti lomba yang diadakan kepala sekolah sendiri. Nah, di situ nanti pembelajarannya mereka akan lomba untuk berlomba untuk menjadi aku sing bisa paling inovatif terbaik ya, karena ada hadiahnya tadi, jenengan juga menyediakan hadiah tadi. Ya, ada rewardnya ya Bu. Rewardnya tidak hanya piala saja, jenengan kasih reward apa insya Allah lambat laun mereka akan bisa berubah dan bisa memberikan pelajaran yang kreatif dan inovatif. Ya, terima kasih Bu Eli. Ya, terima kasih Bu. Pernah saya coba begitu, tapi ya kembali lagi seperti itu lagi. Oke, Bu Aris terus Bu Aris. Terus saya juga seperti itu. Oke, saya juga seperti itu. Terus saya coba terus dan saya juga pernah mengundang orang yang ahli dalam pembelajaran inovatif dan kreatif. Tapi tetap jenengan pantau. Jenengan pantau setelah didatangkan orang tadi, ada enggak keberhasilannya ke arah sana. Terus jenengan pantau. Kalau tidak jenengan pantau, ya percuma. Oke, terima kasih Bu Aris. Mohon maaf Bu Eli. Enggak apa-apa Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, solusi yang cukup bagus. Oke, itu tadi solusi yang pertama, kemudian solusi yang kedua dari Ibu
Ibu Lianita nggih. Bu, kalau di tempat saya itu kan begini nggih, kan ada 2 guru senior itu sudah PNS 2. Lalu saya kan yang paling junior. Nah, ketika saya masuk di kelas di lembaga itu kan saya langsung dijadikan kepala sekolah nggih. Kalau misalnya dari segi adab saya kan masih muda, terus mimpin yang tua-tua seperti itu gitu loh, Bu. Biasanya kan kalau disuruh gini-gini kan susah, nggih. Soalnya kan yang muda yang memimpin. Sungkan Kalau gitu, itu Bu. seperti sungkan gitu tah. Kalau mau nyuruh itu sungkan. Kalau masalah gaji juga kan digaji yang guru PNS 2 tadi. Kalau misalnya kita yang nyuruh-nyuruh kan nggih sungkan nggih, Bu, nggih ngoten lho. Menurut iku pripun nggih? Bagaimana ya, Bu? Karena ini sudah menjadi tugas ya. Mungkin dengan melalui pendekatan yang halus, nggih. Jadi tidak langsung untuk menyuruh guru 2 PNS tersebut. Jadi pertama itu harus dulu. Ini loh yang kurang, Ibu, mohon bantuannya. Apa mereka tidak mau membantu? Kan pasti membantu kan? Nggih, ya mau, Bu. Jadi pendekatan Cuma kalau dalam mengajar itu kan kurang kreatif gitu, Bu. Ngoten. Maklum kan pun sepuh nggih. Berarti Ibu ini yang harus ngoyo. Yang muda yang ngoyo. Enggak apa-apa ya. Tadi yang solusi yang di tema pertama tadi, Bu. Jadi meminta bantuan pada wali siswa untuk membantu membuatkan misal apa kekurangannya produk gitu, untuk membuat produk kemudian dikumpulkan.
nasional bagi Muriana yang enggak nyala. Videonya boten kula matikan kok. Oh kan. Aku gak ono bel. Kelas banget Bu Geng. Dari hostnya Bu Eli mungkin. Boten ini sudah saya spot like Bu Muriana sudah. Ya pan boten apa Bu Meto. Wis wae bebek. Nggih. Dan Ayu. Telah. Jenengan Kelihatan Bu Muriana wajahnya. Bu Mulyana. Ya, sampun monggo Ibu. Diulangi dana penunjang keuangan di lembaga TK tidak cukup apa dari pemerintah digunakan untuk biaya nasional bagi peserta, sedangkan dana bulanan dari orang tua wali murid itu pun masih kurang untuk kesejahteraan semua guru. Nggih. Pun Nggih, Bu. pun boleh. Monggo untuk Sumarni dan Ibu Lili. Waalaikumsalam wabarakatuh. Mohon maaf dari Bu Kanatakan. Dana ya?
UPI apa itu enggak perasaan. Nah, saya ada masukan barangkali dalam untuk atau mencari berpihak tuh karena menambahkan saja ya, Bu Muriana, apakah pendidiknya sudah tersertifikasi semua? Halo, Bu Muriana. Bu Muriana, gurunya sudah dapat sertifikasi semua apa belum? Halo, Bu Muriana. Bu Muriana. Bu Muriana terlempar, Ibu. Iya. Kalau menurut saya, Bunda ya, kalau untuk administrasi sekolah, itu saya dapat dari SPP anak-anak dan bantuan BOP itu sudah cukup. Tapi tidak untuk menggaji guru loh ya. Karena guru saya kebetulan sudah tersertifikasi semua. Jadi enggak dapat. Alhamdulillah sudah enggak menggaji mereka. Mereka sudah dapat gaji. Jadi pendapatan hanya dari SPP anak-anak setiap bulan dan BOP itu sudah cukup untuk kebutuhan operasional sekolah. Menurut saya begitu. Jadi enggak butuh dana yang lebih. Kecuali kalau kita memang membuat gedung untuk renovasi, untuk yang dana besar, baru kita ke yayasan atau ke dinas terkait begitu. Terima kasih. Lah ini masalahnya di gedung di sekolah Bu Muriana ini apakah perlu diperbaiki atau tidak gitu. Bu Muriana masih belum masuk ini, Bu. Iya. Kalau untuk operasional sekolah saya kira cukup. Cukup nggih, Bu? Nggih. Cukup dari SPP dan dari BOP. Ya. Nggih. Itu pun saya sudah gratis pendaftaran, gratis buku gratis, baju gratis sudah bisa dipakai dari BOP-nya, itu sudah bisa menggratiskan untuk itu semua. Oh ya, alhamdulillah. Kalau di tempat sekolah ibu-ibu lain bagaimana? Apakah sama? Iya Bu, sama juga seperti ngoten nggih. Cukup nggih. Yang penting gedungnya tidak bocor, tidak rayot. Nggih. Alhamdulillah. Lanjut nggih. Ini di tema keempat yaitu kemampuan berhitung rendah. Jawabannya Bu Nani dan Bu Ali Mardiatus ini sama, yaitu kemampuan berhitung rendah dari angka 1 sampai 10. Monggo untuk Bu Nani terlebih dahulu, kemudian Bu Ula menanggapi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Nani dari TK Hidayah Alimin, Babat. Permasalahan pembelajaran di TK kami adalah kemampuan berhitung 1 sampai 10 pada kelompok A rendah. Anak tahu menyebutkan bilangan dengan baik. Anak masih suka berputar-putar atau bermain sendiri ketika diajak berhitung dengan kartu bilangan. Begitulah permasalahan di TK kami. Penjelasannya atau solusinya.
Sudah, Bu? Sudah, Bu. Oke, monggo lanjut untuk Ibu Ula untuk menanggapi. Ibu Ula. Iya, Ibu Eli, terima kasih. Nama saya Ula Mardiatul Firdaus, Bu. Iya. Mohon maaf ya. Iya. Karena Mardiatul, jadi bukan Mardiatus. Ya. Hampir sama dengan kasus yang ada di sekolah saya ya, Bu Nani. Kok sama-sama babatnya, tapi saya kok belum pernah tahu ya, Bu Nani ini ya. Sama-sama babatnya ini. Ya. Kalau menurut saya aja menurut ono kepetukan. Iya, karena itu. Yang lain mohon di-unmute ya, Bu. Monggo Ibu Ula. Ibu suara ya, karena mungkin untuk strategi kita lebih ditingkatkan lagi. Misalkan teman-teman di kelompoknya Bu Nani, kalau menggunakan kartu bilangan itu merasa jenuh atau bosan ya, bisa kita gunakan APE yang lain. Kita beralih ke metode demonstrasi misalkan. Terus kita ajak, kalau dulu itu pernah di TK saya ajak menggunakan metode dengan menggunakan alat permainan edukatif media pancing. Ya, metode pembelajarannya demonstrasi dengan menggunakan media pancing gitu. Jadi kita para pendidik membuat APE pancing dari botol bekas, atau itu bisa dikasih angka, Bu. Kita kasih angka 1 sampai 10, kita kasih kailnya, misalkan kita menyebutkan coba ayo diambil, kita ambil angka 1 atau angka 5, nah itu nanti kita ambil. Anak-anak bisa merespon begitu, bisa bermain dengan itu, dengan media pancing tersebut. Ya, terima kasih Bu Eli. Nggih. Nggih, monggo yang lain. Kemampuan berhitung siswa rendah, nggih. Rata-rata penyebabnya ini apa, Ibu? Mungkin karena bosan atau Bu, dengan ya bosan berhitung. Biasanya Kak. Mungkin tiba-tiba mati sendiri, Bunda. Nggih. Mungkin penyebab masalah yang dominan itu faktor metode yang digunakan oleh guru dan medianya, Ibu, nggih, dalam menyampaikan pembelajaran sehingga berakibat pada hasil pembelajaran yang seperti itu, yang rendah. Iya, sehingga siswa itu jenuh, merasa jenuh. Metode pembelajaran berarti Ibu ya. Jadi tindakan solusinya itu melalui media tersebut seperti media gambar untuk meningkatkan respon, kemudian motivasi serta kemampuan berhitung ya, berhitung anak. Dengan menggunakan media gambar tersebut diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kemampuan anak dalam berhitung permulaan. Ngoten. Penjelasannya. Terima kasih. Nggih. Baik, selanjutnya yang lain tidak ada solusi lagi untuk Ibu Nani. Cukup? Sinten? Bu Endang barangkali mboten? Oke, suaranya Ibu. Ini Bu Endang mau bertanya. Monggo suaranya. Iya, terima kasih. Kalau saya feedback untuk yang permasalahan dana boleh nggak ya? Ngoten nggih. Monggo, nggak apa-apa. Ya, nanti sekaligus untuk yang kedua ini. Baik, terima kasih. Barangkali ya sekedar berbagi pengalaman saja untuk yang masalah anggaran yang tidak cukup di lembaga, karena saya juga kemarin pernah juga mengajar di sekolah yang biasa-biasa saja, artinya yang sekarang bukan luar biasa, tapi muridnya mungkin lebih banyak yang sekarang. Jadi mungkin ada beberapa langkah yang bisa dilaksanakan
Yang pertama yaitu merancang anggaran, pemasukan dan pengeluaran. Nah, dari perancangan pemasukan dan pengeluaran itu, untuk pengeluarannya kita lihat skala prioritas. Yang penting mana? Nah, nanti mungkin mungkin yang kurang penting atau yang tidak emergensi sekali mungkin tidak perlu kita masukkan dalam anggaran yang kita susun itu. Yang berikutnya setelah semua anggarannya kita komunikasikan baik kepada yayasan, komite, termasuk kepada wali murid, karena wali murid itu juga bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan yang kita laksanakan. Nah, setelah itu barangkali kita juga bisa, mohon maaf ya kalau pengalaman memang seperti itu. Jadi kami antar guru itu juga mau mengeluarkan apa kayak semacam mau mengeluarkan donatur, mau donasi, meskipun sedikit. Kita itu berdonasi, kita menunjukkan kepada wali murid bahwa guru pun tidak tinggal diam karena permasalahannya dana. Jadi guru pun mau berdonasi, mungkin ya yang mampu aja. Misalnya kalau guru itu waktu pembelajaran dengan tema tanaman, guru itu membuat tanaman dengan membeli sendiri. Nah, itu bukan kita pamer kepada wali murid, tapi itu kita sampaikan kepada wali murid bahwa guru itu sudah berusaha seperti ini dengan kondisi yang memang ini harus diselesaikan bersama-sama. Nah, setelah itu kita juga bisa memperbaiki pembelajaran. Pembelajaran dalam segi aspek harus kita perbaiki. Barangkali juga kita membuat semacam show of force. Anak-anak kita latih tari, anak-anak kita latih senam, yang itu kita tampilkan di masyarakat, meskipun masyarakat kecil, misalnya di pentas seni di desa misalnya, pada saat misalnya kegiatan di balai desa ada kegiatan apa, kita tampilkan anak-anak di situ. Jadi orang-orang itu tahu bahwa lembaga itu sudah berupaya maksimal, tidak hanya mau minta dana saja, tetapi juga mau berbuat sesuatu. Jadi kalau di desa mungkin juga penasehat yayasan, ada Bapak Kepala Desa, itu mungkin juga kita libatkan dan kita curahkan permasalahan yang sedang kita alami. Yang berikutnya mungkin kita juga bisa menggalang dana dari masyarakat, misalnya pada saat kegiatan Ramadan atau dalam keadaan awal tahun pelajaran baru. Tapi karena kita sudah berbuat sesuatu sebelumnya, nah untuk itu kita buat proposal yang sudah segala upaya itu kita masukkan semuanya ke dalam proposal, lalu kita ajukan proposal itu ke dalam masyarakat. Itu untuk yang keuangan ya Bu Elia. Intinya kita harus kenal dulu di lingkungan masyarakat. Ya, betul. Bahwa kita itu tidak tinggal diam, kita tidak hanya minta saja, tapi kita itu mau berbuat sesuatu dan secara maksimal juga. Ya. Pengalamannya Bu Endang. Ya, pengalaman saja. Yang berikutnya untuk masalah membilang ya Bu Eli ya. Boleh matur sekalian, boleh sampaikan sekalian. Tidak apa-apa Ibu, monggo. Biar semuanya terima kasih. Jadi untuk masalah membilang, saya pikir itu adalah permasalahan umum. Dan memang kalau kita mau menerapkan langkah-langkah yang ada, karena memang tahapan anak usia dini itu tahapan yang memang harus dikuasai betul oleh guru-guru PAUD, maka insya Allah nanti sedikit demi sedikit itu akan bisa kita capai. Jadi mungkin langkah-langkahnya yang pertama adalah menanamkan konsep yang tepat dan matang. Artinya misalnya ini satu, ambil satu, ini dua, ambil benda dua. Bu Endang. Kenapa tiba-tiba suaranya hilang ya? Lenggeh. Mungkin terkendala sinyal ya Bu Endang. Ya, sepertinya. Waduh, pada lagi seru-serunya itu Bu. Iya Bu Endang ya bahasnya. Ini. Ya. Tapi ini masih ada sinyal Bu Endang. Tidak terpental Bu Endang ya. Atau mungkin kemute ya suaranya ya. Mohon maaf. Iya, keluar sendiri Bu Eli. Oh, nggih Ibu. Nggih, sinyal Bu. Keluar sendiri tadi. Iya, sinyal mungkin. Iya. Jadi, mohon maaf saya ulang. Jadi, penanaman konsepnya yang harus kita berikan dengan matang dan bertahap. Tidak perlu misalnya 1 sampai 5 dikenalkan sekaligus, tidak perlu. Satu saja, kalau memang anak itu hanya mampunya satu, tidak apa-apa, satu. Ya, tidak dipaksakan. Dengan kapur satu, pensil satu, betul, nggak boleh memaksakan. Dengan kertas ini satu. Jadi anak-anak itu dengan berbagai media
ngerti betul bahwa 1 itu seperti ini, 2 itu seperti ini, tahu betul. Jadi dengan berbagai media dan di Taman Kanak-kanak itu kan kita menerapkan adanya tema-tema. Tema itu kan diberikan yang lebih dekat dulu dengan Halo Bu Endang. Endangnya menghilang lagi, Bu. Ngapa? Iya. Nah, setelah itu baru kita membuat kartu-kartu angka. Kalau saat ini media tadi Bu ya. Iya, digabungkan. Jadi real, benda-bendanya itu real. Iya, nanti setelah ini nanti pakai kertas bedanya. Ini kertasnya 1, kartu angkanya mungkin juga beda lagi, nanti digabung-gabung lagi. Jadi insya Allah dengan seperti itu, dengan berulang-ulang, dengan temanya kan berbeda-beda, berarti kan medianya juga berbeda. Kalau misalnya lingkungan, berarti kan kita bisa pakai batu, bisa pakai daun-daun, bisa pakai benda-benda alam. Saya pikir untuk pengenalan membilang itu akan bisa dikuasai anak. Yang penting guru itu mau sabar, mau telaten, dan mau berkreasi. Dan berkreasi itu tidak harus mahal. Sesuatu yang ada di lingkungan kita itu bisa kita gunakan. Ya, terima kasih Bu Eli. Iya, sama-sama Bu Endang. Wah, saya sudah belajar banyak dari Bu Endang ini. Yang lebih pengalaman. Sama-sama. Usianya sudah 50 soalnya, 54. Lagi sudah terjun dari lama. Ya, monggo untuk yang lain. Ini tadi Bu Endang menyampaikan solusi dari permasalahan pendanaan dan kemampuan berhitung, ya Bu ya. Oke. Selanjutnya bisa menanggapi sedikit untuk siapa tadi Bunda Endang? Iya. Gini ya, mohon maaf Bu Endang, saya menanggapi bahwa tadi Bu Endang mengatakan kita harus belajar, memang ketika sebagai pendidik di TK itu harus berimajinasi yang sangat tinggi. Karena apa? Karena kita juga harus sama seperti yang dikatakan Bu Endang tadi, kalau di waktu kita belajar tidak boleh harus, seandainya anak itu harus mengenal angka mulai dari angka 1 sampai angka berapa, begitu ya Bundang ya? Harus bisa menggunakan, entah itu bisa menggunakan daun, bisa menggunakan kerikil dan lain sebagainya. Nah, terus seandainya kalau ada wali murid yang berkata seperti ini, Bu, mengajari kok ngono ae. Lah terus kapan isoe? Berhitung itu kapan isoe? Nah, kalau bilang seperti kadang itu, ada orang tua yang ngeyel dan sok tahu. Iya, banyak yang seperti itu Bunda, karena di lembaga saya itu kebanyakan seperti itu. Mohon solusinya Bunda Endang, monggo. Orang Bu Endang. Lebih pengalaman. Saya boleh menjawab lagi Bu Eli? Boleh menjawab Bu Eli? Siap-siap Bu Endang. Terima kasih. Saya pikir setiap lembaga itu punya program parenting. Nah, parenting itu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi kalau di lembaga kami, mohon maaf, di lembaga kami kan ada 5 kelas. 5 kelas itu 3 kelas untuk kelompok B, B1, B2, B3, 2 kelas untuk kelompok A. Berarti permasalahan per kelas itu juga masing-masing. Jadi kami kalau memberikan parenting adalah untuk identifikasi masalah masing-masing kelas. Nah, kalau itu permasalahannya wali murid, tidak hanya permasalahan anak, begitu ya. Ya pada saat parenting, kita parentinglah orang tua itu. Bagaimana prinsip-prinsip pembelajaran untuk anak usia dini, bagaimana. Bahwa kita tidak boleh memberikan kata-kata negatif, kita harus selalu memberikan kasih sayang, anak itu harus setiap hari harus dielus. Itu semuanya harus kita berikan, termasuk materi-materinya. Ingatkan bahwa orang tua itu waktu kecil, ya tidak bisa langsung bisa berhitung 1 sampai 10. Ingatkan waktu kecil orang tua itu tidak serta-merta bisa membaca. Bagaimana penjenengan waktu kecil, ingat nggak waktu belajar membaca, waktu belajar menghitung. Nah itu kita review dan kita minta orang tua untuk mengingat. Masalahnya orang tua zaman sekarang itu maunya instan. Maunya begitu bisa baca langsung bisa baca koran maunya, gitu kan? Nah itu harus penting orang tua.
Kita parenting itu tugas guru untuk jadi guru TK itu, guru PAUD itu tidak hanya mendidik anak-anak, tetapi yang lebih penting adalah mendidik orang tua. Supaya pola asuh yang kita terapkan di lembaga itu bisa diterapkan di rumah juga. Sehingga pemikiran kita, mindset kita itu jadi sama. Kalau memang mindsetnya belum sama, sulit memang. Jadi mungkin kita dicap sekolah yang tidak bermutu, bahwa sebetulnya kita itu sudah akan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak, tetapi karena orang tuanya tidak mengerti, akhirnya kita dicap tidak bermutu. Untuk itu perlulah parenting. Lebih sering bertemu dengan orang tua untuk memparenting orang tua, insya Allah hasilnya akan lebih baik. Kalau di lembaga kami, pertama-tama dulu kita berikan 1 bulan sekali. Yang berikutnya sudah punya bahan, sudah punya bekal. Jadi setelah itu kita jadikan 2 bulan sekali parentingnya, dan parenting itu per kelas, sehingga kelas ini permasalahannya apa, kelas B2 permasalahannya apa, jadi beda-beda permasalahan antara satu kelas dengan kelas yang lain, sehingga mungkin bisa membantu menyelesaikan permasalahan di kelas masing-masing. Gitu Bu Eli, terima kasih. Terima kasih juga Bu Endang. Iya, sama-sama. Kadang orang tua itu merasa gengsi loh Bu. Anaknya ini sudah bisa membaca, sedangkan anak saya belum. Terus akhirnya gopoh mereka itu, Ibu. Betul. Nah, itulah perlunya parenting. Jadi pendekatan dulu ke orang tua. Iya. Mungkin dari yang lain. Betul. Terima kasih Bu Endang. Terima kasih juga Bunda Eli. Lanjut ke tema selanjutnya, yaitu ini kelemahan siswa dalam proses belajar mengajar, yaitu Bu Nikmatus Solihah sebagai pemaparnya, kemudian Bu Liati dan Bu Endang Trihartini menanggapi masalah dari Bu Nikmatus. Monggo silakan. Ya, Assalamualaikum. Saya Ibu Nikmatus Solihah dari TK Aisyah Bustanul Atfal, Kecamatan Laren. Di sini kelemahan di lembaga saya, beberapa peserta didik masih ada yang sering datang terlambat, sehingga tidak dapat mengikuti pembelajaran sejak awal, Bu. Karena datangnya itu kadang jam 8, kadang padahal pembelajaran saya mulai jam 7. Berarti kurang disiplin ya, Bu, nggih? Monggo untuk Ibu Yuliati dan Bu Endang Trihartini. Tidak disiplinnya siswa permasalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi Bu Yuliati wabarakatuh. dulu apa saya dulu? Kelarian dulu nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solusinya kalau misalkan di sekolah saya Bu, kalau misalkan muridnya terlambat, kita langsung diberi pengarahan kepada wali muridnya, dan kita beri aturan atau tata tertib Bu. Kita taruh di depan sekolah, tata tertib sekolah atau kedisiplinan. Nah, supaya wali murid supaya tahu Bu, kalau waktunya berangkat kan di depan ada Bu, ada tata tertib sekolah dan kedisiplinan supaya tidak terlambat sekolah. Ya, di situ kita awali wali muridnya dipanggil atau gimana ibunya supaya tidak terlambat terus. Sudah saya laksanakan di sekolah saya, Bu. Nah, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adanya peraturan tata tertib ya, Bu? Ditempel di depan sekolah. Ditempel di depan sekolah. Bu Endang? Bu Endang lagi dan lagi. Iya. Karena memang tugasnya ya Bu Eli ya. Giliran tugasnya. Monggo Bu Endang. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih. Memang ya ini kan forumnya berbagi. Baik untuk permasalahan peserta didik yang datang terlambat sehingga berimbas tidak bisa mengikuti kegiatan dari awal. Mohon maaf ya, jadi kita itu bergaul, kita itu menangani, kita itu mendidik anak-anak usia dini, kita itu harus membedakan anak usia dini ini dari anak-anak yang lebih tinggi usianya, dari anak SD, anak SMP maupun anak SMA, apalagi anak SMA, gitu ya. Jadi kalau anak-anak itu datang terlambat, kita itu nggak boleh langsung jas
menjas bahwa kamu datang terlambat, bahwa kamu lebih dulu teman-temanmu, kamu nanti nggak bisa mengikuti pelajaran dan yang lain-lainnya. Jadi harus kita lihat semuanya secara integral, secara menyeluruh. Jadi yang pertama, kalau masalah kaitannya dengan tata tertib, pada awal tahun pelajaran kita itu harus mensosialisasikan tata tertib itu kepada orang tua. Jadi sebelum anak-anak memasuki awal tahun pelajaran baru, kita itu harus undang orang tua. Jadi mohon maaf. Saya ambil tindakan yang terbaik itu Bu Endang. mengadakan suatu perkumpulan dengan mengundang Bu Endang putus-putus. memberikan motivasi tentang kebersihan. Bu Endang terpental lagi nggak ini? Iya, keluar lagi. Oke, Iya, monggo Ibu. Iya, terima kasih. Jadi pada saat rapat awal tahun pelajaran itu kita membagikan, jadi sifatnya itu masih draft tata tertib. Nah, orang tua kita berikan disodorkan. Ma, kita merancang program tata tertib seperti ini. Mana yang setuju, mana yang tidak setuju, silakan boleh ditambah, boleh dikurangi. Misalnya kalau kita membuat draft masuk jam 7, tapi orang tua bilang, Bu, anak-anak saya itu loh Bu, masuk bangunnya itu baru gitu kan, kalau anak awal-awal kan seperti itu. Bagaimana kalau misalnya masuknya mulai jam 7:30? Kalau semua wali murid sudah sepakat, ya apa-apa, guru harus ngalahi. Begitu ya. Jadi kita yang pertama itu mensosialisasikan, dan kalau sudah kita ajak orang tua untuk mensepakati tata tertib itu, insya Allah nanti kalau ada apa-apa di kemudian hari, kita tinggal, ini kan sudah kesepakatan kita. Berarti kan ini harus tanggung jawab kita, penyerahan tanggung jawab mengantar anak-anak sampai di sekolah sebelum jamnya masuk. Saya nanti yang akan mendidik anak-anak sampai dengan anak-anak pulang. Kan seperti itu sudah diberikan, bisa kita cari, bisa kita tagih kesanggupan orang tua. Yang berikutnya masalah anak-anak datang terlambat. Jadi kita harus tanya, kenapa datang terlambat? Bisa jadi perutnya sakit, bisa jadi semalam itu pergi, datangnya malam, tidurnya kemalaman, sehingga bangunnya kesiangan. Jadi untuk anak usia dini itu harus diketahui semuanya. Bisa jadi dia marah dari rumah, ada permasalahan sehingga sebetulnya dia tidak mood untuk sekolah. Jadi tidak boleh langsung kita jas bahwa anak itu datang terlambat, tetapi karena kesalahannya sendiri. Jadi seperti itu. Jadi kita gali dulu apa permasalahannya. Setelah itu, misalnya kalau di tempat kami begini ya, begitu anak datang terlambat, tidak apa-apa, kita nyaman-nyaman saja. Oh, alhamdulillah Mbak Nina sudah datang. Jadi kita sambut sebaik mungkin juga tetap setelah dia bergabung dengan teman-temannya, karena kan begitu datang terlambat, saya pikir dia itu sudah merasa nggak nyaman karena teman-temannya sudah siap belajar, dia belum siap. Dan kita sambut dengan penyambutan guru yang baik, insya Allah anak-anak akan merasa netral dan nyaman untuk belajar. Setelah dia nyaman, baru kita gali, kenapa kok datangnya terlambat. Nah dari situ nanti kita akan tahu kenapa permasalahannya. Itu seperti itu. Yang berikutnya mungkin supaya memotivasi anak-anak datang lebih pagi atau tidak terlambat, kita berikan reward. Bisa jadi dengan, kalau di tempat kami, kita punya kalung, yang kalung itu ada nomornya. Yang datang nomor 1 pakai kalung dengan gandul leontinnya dengan angka 1. Datang nomor 2 dengan kalung dengan leontin nomor 2. Jadi dia itu nanti bersemangat. Kadang-kadang orang tua itu marah. Bu guru, kami ini kok gini ngasih anak-anak seperti itu. Anak saya itu pengen bangun pagi, saya itu digupui terus sampai seperti itu. Bisa jadi seperti itu karena anak-anak termotivasi. Karena kan memang anak-anak senang kalau mendapatkan hadiah. Dan yang terakhir mungkin dari guru juga harus datang lebih awal. Kalau misalnya kita pembelajaran mulai 7.30, betul, kita datangnya mungkin jam 7. Kalau tidak bisa semua, ya mungkin diatur piket. Ada guru yang sudah siap sebelum anak-anak datang. Sehingga pada saat anak-anak datang, orang tua itu mungkin pada saat mengantar sudah nyaman, oh iya sudah ada gurunya. Bisa jadi anak datang terlambat, mungkin dia sudah diantar. Loh, di sekolah kok nggak ada guru? Diajak lagi oleh orang tuanya pulang karena merasa orang tuanya nggak nyaman. Oh, di sekolah belum ada guru, kok khawatir nanti sulit entah apa dan apa gitu kan. Jadi akhirnya dibawa pulang lagi. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Eli. Mohon maaf. Sama-sama Ibu Endang, terima kasih. Mungkin dengan apresiasi dan penghargaan untuk siswa untuk selalu mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Terima kasih Bu Endang. Sama-sama. Selanjutnya saya
panggil Ibu Nurul Hidayah. Temanya penguasaan